berjudul Keputusan Keliru. Yang pertama adalah tema. Tema dalam cerita pendek Keputusan Keliru karya Putri Desta adalah tentang konsekuensi dan keputusan yang diambil tanpa pertimbangan yang matang. Cerita ini mungkin menyoroti pentingnya berpikir secara hati-hati sebelum membuat keputusan yang penting dalam kehidupan. Penulis mungkin menggunakan narasi ini untuk menggambarkan bagaimana keputusan impulsif atau tidak dipikirkan dengan baik dapat membawa dampak yang tidak diinginkan dalam kehidupan karakter utamanya. Yang ke-B, amanat. Amanat dari cerita pendek Keputusan Keliru karya Putri Desta adalah pentingnya untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan dan mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan yang diambil. Kisah ini menggambarkan bagaimana sebuah keputusan yang diambil tanpa pertimbangan matang bisa berdampak buruk pada kehidupan seseorang dan mengajarkan kita untuk selalu berpikir panjang sebelum bertindak. C. Latar cerpen Keputusan Keliru. Latar tempat, waktu, dan suasana dari cerita pendek Keputusan Keliru karya Putri Desta adalah sebagai berikut. Yang pertama, tempat. Cerita ini berlatar di sebuah kota kecil di Indonesia, mungkin di pedesaan atau pinggiran kota. Yang kedua, waktu. Waktu cerita ini tidak secara spesifik disebutkan, namun terkesan sebagai zaman modern. Yang ketiga, suasana. Suasana cerita ini mungkin terasa tegang dan penuh tekanan karena konflik utama yang dialami oleh tokoh utama, yaitu keputusan yang salah yang telah diambil. D. Sudut pandang. Jadi sudut pandang cerita pendek Keputusan Keliru karya Putri Desta adalah orang pertama, di mana cerita disampaikan melalui pengalaman dan pikiran tokoh utama. Dengan sudut pandang ini, pembaca merasakan secara langsung perasaan dan pertimbangan tokoh utama dalam menghadapi konflik dalam cerita. Nah, yang berikutnya ini yaitu tentang jenis alur. Cerita pendek yang berjudul Keputusan Keliru karya Putri Desta memiliki alur yang umumnya berpusat pada konflik internal tokoh utama yang diakibatkan oleh keputusan atau tindakan yang salah. Alur cerita ini biasanya mengikuti pola pengenalan konflik, klimaks, penyelesaian, dan akhir. Tokoh utama mungkin menghadapi dilema moral atau situasi yang memunculkan pertanyaan tentang nilai-nilai atau pilihan yang diambilnya. Lalu yang berikutnya yaitu ada perwatakan. Nah, perwatakan dari cerita tersebut yaitu dramatik. Penggambaran tokoh Yuni digambarkan secara tidak langsung, yaitu melalui jalan pikiran tindakan, lingkungan, dialog Yuni bersama tokoh Lia. Sesuai yang teman-teman saya jelaskan, kali ini saya akan menjelaskan tahapan alur. Dalam tahapan alur ini, teman-teman, poin yang pertama itu pengenalan. Dalam pengenalan ini, dalam teks atau cerpen yang teman-teman lain sudah bahas, yaitu pada teks kutipan kring-kring hingga pada saat tapi aku ragu-ragu, itu adalah jenis pengenalan umum. Lalu teman-teman, kita masuk ke yang poin yang kedua, yaitu klimaks. Di mana teman-teman, klimaks ini dapat dilihat dari kutipan yang berbunyi beberapa bulan kemudian hingga kata seperti itu, dan akhirnya menutup pembicaraan. Di mana teman-teman, sesuai alur yang harus pengenalan lalu klimaks, karena sesuai dengan prosedur tahapan alur. Itu saja penjelasan dari saya. Jadi anti klimaks dalam cerita ini adalah ada kalimat 2 minggu kemudian aku memutuskan untuk pergi menemui Yuni. Jadi sesampainya di rumah Yuni, aku disambut oleh seorang pria dan ternyata itu Alex, suaminya Yuni. Lia ya, ayo silakan masuk, Yuni udah tunggu di dalam, kata Alex. Aku hanya tersenyum sambil melangkahkan kakiku masuk ke dalam rumah. Lia, aku kangen banget sama kamu, sambut Yuni sambil memelukku. Aku juga Yun, jawabku. Lalu penyelesaian dalam cerita tersebut adalah ada kalimat, "Iya Li, janganlah kesalahanku, kubalaskan pada anakku. Harap aku dapat jadi orang tua yang baik." Wajahnya mulai sedikit cerah, seakan langkah baru harus dimulai untuk meraih harapan yang lebih baik.
Baguslah jika demikian. Walau demikian, kamu pun harus mengasihi orang tuamu. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jika musuhmu harus dikasihi, apalagi orang tua yang membesarkanmu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai. Yang pertama, nilai sosial. Dilihat dari kesalahan yang dilakukan Yuni, yaitu hamil di luar nikah, kita dapat mengambil nilai sosial bahwa kita harus mempertahankan norma-norma agar tak terjadi hal tidak lazim atau tidak pantas seperti yang terdapat dalam cerpen tersebut. Nah, yang kedua, nilai moral. Nilai moral yaitu nilai yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti atau susila atau baik buruk tingkah laku kita. Nah, dalam cerpen ini kita dapat melihat perilaku Lia yang baik dan sopan dan terus mendukung dan memberi nasihat kepada temannya Yuni. Yang terakhir adalah kalimat kritikan. Cerita pendek Keputusan Keliru karya Putri Desta ini merupakan cerita pendek yang menarik dan tentunya mengedukasi. Namun, kekurangannya adalah alur yang monoton dan konflik yang kurang membara, dan mungkin juga akan lebih menarik jika sudut pandang Alex, suami Yuni, juga diceritakan. Entah bagaimana Yuni bertemu dengan Alex dan bagaimana perasaan Alex saat ingin menikahi Yuni.